Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizal Haddad dengan NPM 1817051011 dari kelas B jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat Indonesia. Nah, istilah ideologi sendiri adalah istilah yang lahir pada akhir abad ke-18 atau tahun 1796 yang dikemukakan oleh filsuf Prancis yang bernama Destutt de Tracy dan kemudian dipakai oleh Napoleon. Dan istilah ini berasal dari dua kata ideos yang berarti gagasan dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, ideologi adalah sebuah ilmu tentang gagasan. Landasan dan makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, landasan dari ketetapan MPR nomor 18 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Dan pada pasal 1 ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagai yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Adapun makna dari Pancasila sebagai ideologi nasional menurut ketetapan tersebut adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara Indonesia. Makna dari Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama adalah sebagai cita-cita negara ideologi. Pancasila sebagai cita-cita negara berarti bahwa nilai-nilai dari Pancasila yang diimplementasikan sebagai tujuan atau cita-cita dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara luas dapat diartikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi visi atau arahan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua adalah sebagai nilai integratif bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi negara yang diwujudkan dalam nilai integratif bangsa dan negara membuat Pancasila menjadi sarana yang menyatukan perbedaan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia secara filosofis memiliki akar eksistensi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak yang pertama sebelum berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, ontologis, basis keberadaan Pancasila memperkuat kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Yang ketiga, epistemologis, Pancasila telah terbukti memiliki kebenaran yang corroborated, testable, falsifiable, dan refutable, sehingga mampu mempersatukan pluralitas masyarakat bangsa Indonesia. Dan yang keempat, secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar imperatif. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contoh, kasus narkoba gitu yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukum yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi di dalam bentuk pemaksaan, kehendak melalui kekerasan gitu. Dan hal ini bertentangan nilai-nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.